Ushinata. Oh, Ushinata. Astagfirullah. Bahasa mana itu? Itu tadi bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Kenapa intinya nyasar ke Jepang? Karena kan kita lagi Olimpiade Tokyo ya. Jadi kita untuk menghormati Olimpiade. Soalnya kan katanya orang Indonesia Untuk menyambut Olimpiade. bukan, sorry, untuk memeriahkan. Boleh. Gitu. Soalnya kan tiba-tiba kayak kita nih tidak nonton juga kayaknya Olimpiade. Gua nggak nonton. Nanti Olimpiade Arab. Gua kalau Lu nonton nggak? enggak, kalau gua Olimpiade sih lihat update-nya aja langsung siapa yang dapat medalinya aja sih Iya, kalau iya, gua. iya. Heeh. gitu sih. Oke. Kalau gua sih Olimpiade Tilawatil Quran nontonnya. Musabakoh itu Olimpiade perlombaan. Nah itu baru bermakna. Apa? Oh, itu nggak ngerti, cok. Enggak, maksudnya Olimpiadanya tapi bukan dalam olahraga kan? Iya. Iya. Membaca Quran. Yang olahraga juga Ada. oke. Itu Apa? olahraga iman. Wih. Bener dong gua. Berarti olah batin. Olah batin. Bener dong gua. Bisa juga Olimpiade wudhu mungkin. Waduh. Cepet-cepetan dan sempurna. Kenapa harus cepat? Enggak perlu cepat. Yang penting tepat aja. Daerah-daerah konflik kan Iya. butuh cepet. Atau bukan cepat, sedikit. Yang paling pakai sedikit air sedikit airnya. tapi maksimal. Nah, ya itu lebih make sense sih. Bisa jadi cabang Olimpiade baru ya kan. Nanti Olimpiade Afghanistan. Gitu. Oke. Ini pertanyaan juga ada hubungannya dengan Olimpiade ini, Beb. Ini dari namanya Ganindra Febrian. Kayaknya Ganindra Febrian. Kayaknya namanya ribet banget ya. Pertanyaannya semoga. Seperti ya mungkin ya. Ini dia nanya begini. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Beb mau nanya, sekarang kan lagi Olimpiade. Olimpiade kalau menang kan dapat medali emas. Nah, boleh nggak mas kawin pakai medali? Maksudnya pakai medali emas. Iya, mas kawin, maksudnya boleh nggak kalau medali emas dijadiin mas kawin? Wah, kalau misalnya dia Ini benar-benar bener ngelakuin juga. itu ya, Ya. pernikahannya benar-benar perjuangan sih. Iya. Harus dapat mas kawin dulu. Iya juga ya. Tapi kan yang dapat emas di Olimpiade justru yang cewek-cewek kan. Oh. Ya, kebetulan nih, ya. Tapi misalnya ada atlet nih dapat medali emas, boleh nggak dijadiin mas kawin? Boleh. Bukan boleh apa enggak? Kenapa gitu? Iya, ngapain Anda? Kecuali di rumah Anda nggak ada toko emas, nggak ada toko emas. Atau mungkin dia nggak punya uang buat beli emas. Lu tau nggak, Ya. Bim, Slim, kenapa medali emasnya yang dijadiin emas kawin? Kenapa? Karena yang penting bonusnya. Ya kan sekarang yang menang dapat banyak bonus ya. Betul. Dan bonusnya yang paling penting kayaknya bukan yang dari negara ya. Ya. Iya. Dari ceperan orang-orang ya. Tapi itu kalau dikumpulin bisa bikin Olimpiade lagi itu. Saking banyaknya bonusnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan mengharumkan nama. Ya nggak apa-apa, itu bentuk apresiasi kita Nah, kepada tapi para atlet. medalinya dijadiin Mahar. mahar. Tapi- kan, apakah harus emas ya? Sorry, Iya, iya. mahar dan sorry kan. Mahar dan mas kawin. Iya, apa bedanya? Sama sih. Aku mau bilang sama cuy. Sama aja kak. Jadi kalau baca Quran dulu surah An-Nisa ayat 4 itu kan bicara kewajiban mahar untuk orang yang nikah. Itu mahar tanda kurung mas kawin biasanya. Nah itu selain mahar, orang kalau mau nikah itu harus ada saksi, wali, ijab kabul, kemudian mahar, saksi, wali, ijab kabul. Oh dapat kan? Iya. Oke. Sama ada mempelainya. Iya, itu termasuk pak. Iya. Ini habis nggak bisa dikeplak. Loh, iya pak, ada mempelainya pak. Enggak, maksud gua gini, Bim. Kalau semuanya udah berkumpul, jadi siapa ini? Ya nggak ada, Pak. Delusi. Salaman sama angin deh. Tapi kan nyatanya apa di Indonesia kayaknya yang rukun itu bukan itu justru resepsi, Pestanya ya. pestanya yang wajib itu harus pestanya. Anda nggak apa-apa gitu misalnya
maharnya gak jelas. Bahkan maharnya kan di Indonesia sama aja semua. Berangkat alat sholat. Dibayar tunai. Kenapa sih harus di-cut? Ya, misalnya gini, sudah diterima nikahnya, gimana kata-katanya sih? Saya terima nikahnya siapa namanya, Ya, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat. Abis itu kan nanti ada kata-katanya kan, Ya. dibayar lunas. Tunai. Pinjaman online nanti lunas. Tunai. Kenapa harus dikasih tahu tunai? Ya karena memang harus dibayarnya secara tunai. Nggak mungkin Anda kredit. Malam pertamanya akan kredit. Kredit dari kamu belum lunas, megang paha doang. List rambut. Malam pertama kredit juga. Bahkan mahar itu salah satu anjurannya harus diberikan ke si pihak perempuan berdasarkan permintaan atau kerelaan si perempuan, dan kalau bisa dipakai atau dikonsumsi oleh si perempuan itu. Jadi kalau makanan dimakan dia, kalau emas boleh dipakai makanan. dia. Boleh, apapun, pokoknya sesuatu yang bernilai. Kecuali sesuatu yang tidak bernilai, Anda berikan. Dan dipastikan tunai agar pernikahan Anda bebas dari mata elang. Agak susah Anda begini, takut ada dikejar-kejar pinjol. Kalau ada utang kan dikepung pinjol. Iya kan, jadi kalau Anda mengatakan di pernikahan dibayar tunai, tandanya OJK terlibat. Iya. Dan ini juga yang paling baik kata Nabi adalah yang paling sederhana. Ceweknya minta sederhana maksudnya. Iya, bukan sedikit. Sedikit kalau emas sama aja. Segini juga sedikit. Iya. Banyak kalau sesuatu yang murah ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi medali emas boleh dibuat mahar. Iya boleh. Tapi kenapa gitu ya? Ngapain nunggu medali emas? Berarti sebenarnya mahar bisa apapun ya? Bisa apapun. Dan apa namanya? Kalau kita lihat di sini kan bahwa ternyata tadi cukup kompleks dalam pernikahan itu. Selain dari ada apa aja yang harus ada tadi? Ada mempelainya, ada ijab kabulnya, ada saksi, ada wali. Dan juga ada yang lain. Itu di luar dari akomodasi pernikahannya itu loh. Enggak, ini kalau pernikahan ininya doang, sah-sahan Nikahnya. Kalau di kita dibilangnya akad. Nah, tapi kan kalau menyambut apa yang Habib Jafar bilang tadi, bahwa di Indonesia kan kadang kita suka lebih ribet akadnya kan, daripada yang ribet pestanya daripada yang akadnya. Nah, kalau semuanya udah direstuin tapi maharnya belum ada, gimana, Bib? Nah, itu gimana? Misalnya udah semua siap nih, tapi maharnya belum ada. Ya itu artinya belum siap. Nunggu punya mahar dulu. Nunggu punya mahar. Toh mahar kan bisa sesuatu yang sederhana aja, apa aja. Yang penting maharnya itu sederhana tapi nyata. Jangan Anda mahar 2 triliun. Tapi hoax. Jangan seperti itu. Jadi ya nunggu, kalau maharnya belum ada ya udah nunggu. Dan sebenarnya mahar kan itu tanda kita menghargai wanitanya juga gitu. Iya, bukan itu berarti membeli wanitanya. Makanya mahar itu yang paling baik adalah yang paling sederhana, karena itu bukan simbol membeli wanita. Bukan simbol membelinya semakin mahal. Maharnya berarti wanita ini semakin tinggi, bukan begitu? Enggak. Makanya enggak, maksudnya itu penghargaan dari pihak pria aja. Pantesan nggak ada mahar itu night vision ya. Kenapa maharnya night vision? Karena dia bekas wanita malam gitu. Jadi dilihatnya harus pakai apa ya? Itu yang buat melihat di dalam gelap. maksudnya Susah. PR. Bukan VR, nggak semua VR. Ada night vision tuh kalau malam ya dipakai jadi bisa kelihatan. Infrared ya. Anda nggak tahu karena Anda biasa yang diserang. Jadi sekali lagi nunggu mahar berarti ya. Nunggu mahar. Oke, nah kalau begitu bagaimana kalau sambil menunggu mahar kumpul kebo dulu?
Kan itu belum nikah. Hah? Kan belum nikah. Kan sebentar lagi. Kan gampangan cari duit. Cari mahar sedikit lagi loh apapun. Sedikit lagi atau apapun ngajar ilmu apa itu udah bisa jadi mahar loh. Kecuali Anda emang pelit banget nggak mau ngeluarin apa-apa, tapi mau nikah. Habis atau duitnya habis buat catering. Makanya ini juga Anda hitungannya yang bener. Dan makanya nikah itu bagi yang mampu. Anda kalau belum mampu nikah puasa aja. Iya, tapi bukan kumpul kebo solusinya. Yaudah, sampai ketemu di episode Pemuda Tersesat selanjutnya. Usinata! Oh, Usinata! Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.